Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir kembali di diskusi tentang filsafat di masa teror. Dan hari ini adalah pertemuan terakhir. Saya akan coba memberikan sebuah rangkuman sekaligus bagaimana rangkuman tersebut bisa digunakan untuk memahami permasalahan yang lebih luas ya, permasalahan mendesak zaman kita ya, seperti ancaman pandemik yang terus berulang dan ancaman senjata pemusnah massal, dua isu yang sangat penting untuk dipahami ya, di abad 21 ini. Nah, metodenya yang akan saya pakai seperti biasa, jadi saya akan menggunakan metode kombinasi ya, metode trans keilmuan ya. Jadi akan ada beberapa data yang saya ambil dari ilmu hubungan internasional, politik internasional, lalu kerangka berpikirnya tetap kerangka berpikir filsafat politik. Jadi nanti ada beberapa teori, ada beberapa data, jadi berganti-ganti di antara itu. Dan memang metode yang dipakai adalah metode trans keilmuan ya, jadi sudah melampaui batas-batas keilmuan yang memang sekarang sedang banyak digunakan ya di berbagai penelitian-penelitian mutakhir. Jadi tidak lagi penelitian ilmu ekonomi, penelitian ilmu politik, itu semua sudah ditinggalkan. Kita ngomongin apa masalahnya, yuk kita pecahkan dengan segala ilmu yang ada. Gitu ya. Mungkin kalau juga mungkin bisa ilmu hitam begitu ya, atau nggak bercanda. Tapi ya, jadi sudah melampaui batas-batas tembok keilmuan. Nah, secara khusus malam ini saya akan memperkenalkan dua pemikir yang mungkin sudah pernah dibahas juga di dalam berbagai pertemuan circles. Yang pertama sebelah kiri itu ada Jacques Derrida. Jacques Derrida seorang pemikir Prancis, sudah meninggal sekarang. Dia lahir di masa ketika Prancis masih menguasai Algeria ya, salah satu negara Afrika Utara. Jadi Jacques Derrida hidup di masa kolonialisme Prancis di Algeria, Afrika Utara. Dia itu meninggalkan jejak yang mendalam sekali pada dirinya dan mempengaruhi filsafatnya juga. Sebelah kanan Jürgen Habermas, pemikir Jerman. Saya juga pernah bahas tentang dia di pertemuan circle sudah lama sih, beberapa bulan yang lalu. Masih hidup, sudah sangat tua, menulis begitu banyak buku, sampai sekarang masih menulis, jadi terus membahas isu-isu kontemporer ya, isu-isu terbaru, masalah-masalah dunia terbaru. Nah, dua pemikir ini selalu dipertentangkan dari dulu. Jacques Derrida pemikir postmodernis, Habermas pemikir pencerahan, teori kritis dan pencerahan. Jadi mereka selalu berbeda pendapat. Dalam berbagai forum mereka berbeda pendapat. Bahkan Habermas itu pernah nulis Philosophischer Diskurs der Modernität ya, diskursus filsafat tentang modernitas, di mana dia secara langsung mengkritik pemikiran Derrida dan pemikiran-pemikiran lainnya ya. Jadi ini dua pemikir yang sangat berbeda, sama-sama filsuf, sama-sama pemikir besar, cuma mereka selalu bertentangan. Sampai Derrida meninggal pun masih terus bertentangan secara ide, bukan secara pribadi ya. Dan tahun 2001 ya, setelah 9/11 di Amerika, dua menara kembar itu diserang oleh teroris yang sampai sekarang juga belum jelas siapa pelakunya. Orang bilang Bin Laden, orang bilang Al-Qaeda, Taliban, tapi sebenarnya masih belum jelas juga. Mereka diminta untuk memberikan pendapat. Jadi mereka diwawancarai oleh seorang profesor filsafat namanya Giovanni Boradori, kalau salah namanya. Dan dua pemikir besar sama-sama terkenal di bidangnya, mereka diwawancarai untuk berbicara soal teror. Teror setelah 9/11, setelah runtuhnya dua menara kembar itu. Setelah itu kan Amerika menyerang Afghanistan, menyerang Irak, dan setelah 2001 itu banyak sekali serangan-serangan teroris yang berbau agama ya, terutama Islam. Islam yang diradikalkan lalu digunakan sebagai pembenaran untuk melakukan kekerasan setelah 2001 itu. Indonesia kena, Bali kena, Jakarta kena, Semarang kena, Surabaya kena, banyak sekali kota-kota kena, di Eropa juga banyak yang kena. Jadi sejak 2001 terorisme terkait dengan agama. Dan dua filsuf ini diundang untuk berbicara, lalu hasil diskusinya dijadiin buku ya. Nah, buku ini yang akan saya jadikan acuan untuk membahas, saya tarik lebih jauh ya. Tidak hanya soal teror berbau agama, tapi juga soal pandemik dan soal keberadaan senjata pemusnah massal.
Jadi saya akan coba tafsirkan lebih jauh, gitu, nggak cuma membahas pemikiran mereka. Nah, apa bedanya? Gimana perbedaan antara Habermas dan Derrida, antara dua ini? Jadi Habermas adalah seorang pemikir yang optimis dengan akal budi. Jadi dia percaya bahwa akal budi manusia bisa menjadi penyelamat dunia. Dia masih percaya dengan cita-cita pencerahan Eropa ya, Aufklärung, kan, di mana manusia itu abad fajar akal budi, di mana manusia menggunakan akal budinya untuk menata dunia, untuk menciptakan ilmu pengetahuan, untuk melahirkan teknologi yang membuat Eropa akhirnya menjadi sangat kuat dan menguasai dunia pada masa itu sampai sekarang ya. Jadi siapa yang punya teknologi, siapa yang punya ilmu pengetahuan, dialah penguasa dunia. Habermas masih percaya bahwa akal budi yang sama bisa digunakan untuk terus bisa digunakan sampai kapanpun ya, untuk menyelamatkan manusia dari masalah-masalahnya. Sementara Derrida sebaliknya. Dia curiga pada konsep-konsep yang dibuat oleh akal budi. Dia curiga pada bahasa itu sendiri. Derrida berbicara di level yang lebih dalam ya. Dia bilang bahasa, konsep itu tidak mencerminkan realitas. Itu hanya permainan kata-kata saja. Tidak punya acuan-acuan yang real. Misalnya saya bilang, ini botol. Orang Amerika bilang bottle. Orang Jerman bilang Flasche. Orang Rusia bilang apa, saya nggak tahu. Kata-kata ini nggak bermakna, ini semua random aja. Ini yang real, tapi ini kan harus ada pengalaman langsung. Jadi Derrida berangkat dari kecurigaan pada akal budi. Bahkan dia berani bilang bahwa seluruh masalah kehidupan manusia itu berakar pada logosentrisme, ya. Artinya pada akal budi yang dipercayai sebagai kebenaran, pada konsep-konsep bahasa-bahasa yang dianggap bisa mencerminkan kebenaran. Padahal tidak. Jadi intinya Habermas percaya akal budi bisa menyelamatkan manusia dengan tata kehidupan sosial yang rasional, terus ilmu pengetahuan, teknologi. Derrida bilang justru sebaliknya, yang membuat kita saling berperang, kita merusak alam adalah karena kita terjebak pada konsep-konsep, pada bahasa-bahasa yang tidak real, yang tidak mencerminkan realitas. Nah, di situ perbedaan mereka. Mereka selalu bertempur. Habermas bilang, Derrida, kamu nih nihilis, tidak percaya apapun. Kalau kamu tidak percaya pada bahasa, tidak percaya pada konsep, tidak percaya pada akal budi, apa gunanya ini semua? Gitu. Hidup ini menjadi tidak bermakna dan nggak ada gunanya filsafat. Derrida bilang, filsafat justru harus terus melakukan kritik terhadap bahasa, terhadap kesalahan penggunaan konsep, penggunaan bahasa. Jadi didekonstruksi terus-menerus. Tidak pernah boleh menjadi sistem. Dia harus selalu kacau, chaos, sporadis. Dan banyak pemikir-pemikir abad 20 yang melihat Derrida bukan filsuf. Derrida tidak sistematik, tidak rasional, tidak logis. Derrida dianggap sebagai, ini orang seperti dukun, seperti sastrawan, lebih tepat sebagai sastrawan, bukan sebagai filsuf. Nah, bagaimana dua pemikir yang sangat berbeda ini memahami teror setelah 9/11, setelah tahun 2001 di Eropa, di dunia ya. Kita mulai dengan Habermas dulu ya, karena saya lebih familiar dengan Habermas. Saya pernah mencoba membaca Derrida, tapi mengerti Derrida berarti tidak paham pada Derrida. Gitu. Ya, memahami Derrida berarti menyalahpahami Derrida. Derrida tidak untuk dipahami. Sama seperti Nietzsche ya. Memahami Derrida. Kalau kita bisa paham maksud Derrida, berarti kita salah paham terhadap Derrida. Karena Derrida tidak pernah ingin bisa dipahami. Dia selalu ingin membongkar. Dan pemahaman itu kan mengerangkeng ya dalam konsep. Yang justru yang dilakukan Derrida adalah membongkar. Dia mengikuti garisnya Nietzsche ya, Friedrich Nietzsche. Nah, kita lihat Habermas dulu. Habermas berangkat dari trauma Holocaust. Jadi Nazi Jerman. Orang-orang Yahudi, orang-orang Gypsy, orang-orang Asia berkulit hitam, Afrika, segala macam itu dibunuh oleh Hitler, oleh Nazi Jerman, dibersihkan dari Eropa. Jerman ingin mendirikan negara ras Arya berambut pirang dan bermata biru gitu ya. Dan maka terjadi pembantaian massal, pembunuhan, perang, genocide ya, pembersihan etnis ya di Jerman, dan itu membuat trauma pada Habermas.
Dia melihat inilah akibatnya ketika kita nggak pakai otak, ketika kita tidak menggunakan akal budi di dalam berkomunikasi, ketika kita tidak lagi berbicara satu sama lain dengan akal budi, dengan akal sehat, inilah akibatnya. Maka dia menyarankan seluruh filsafat Habermas sampai sekarang ini, dia masih bisa berkembang karena dia masih hidup, adalah soal komunikasi. Bagaimana kita manusia ini menyelesaikan masalah lewat berbicara, berkomunikasi satu sama lain secara demokratis, secara jujur, benar, egaliter, dan bebas. Jadi semua masalah bisa diselesaikan dengan menciptakan kondisi-kondisi komunikasi yang baik. Jadi ada perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, ada perlindungan terhadap kebebasan berpikir, lalu orang bisa memformulasikan idenya ke dalam bahasa dan konsep secara jernih, lalu bisa berkomunikasi. Dan poin ketiga, Habermas juga menerapkan konsep itu di level politik. Jadi masyarakat sipil harus diajak di dalam proses pembuatan kebijakan. Undang-undang itu harus merupakan hasil dari proses komunikasi. Intinya rakyat itu harus diajak ngomong kalau bikin kebijakan. Diajak berkomunikasi secara egaliter. Tidak bisa hanya terima seperti sapi, kambing yang disuruh-suruh gitu, nggak bisa. Dalam masyarakat itu masyarakat demokratis ya, harus ada pembicaraan terus-menerus. Makanya Habermas, seluruh filsafat Habermas sebenarnya ingin merumuskan kondisi-kondisi apa yang bagus untuk melahirkan komunikasi yang egaliter dan bebas dominasi. Itu aja sebenarnya filsafatnya. Dan dia melihat bahwa seluruh masalah kehidupan manusia, konflik, perang, pandemik, senjata pemusnah massal, itu lahir karena adanya masalah dalam komunikasi. Ada distorsi komunikasi. Distorsi artinya ada gangguan dalam komunikasi sehingga lahirlah kesalahpahaman. Dan dari kesalahpahaman lahirlah konflik, kebencian, perang, dan macam-macam. Dan Habermas menyebutnya sebagai patologi komunikasi. Ya. Jadi komunikasi yang terganggu, akhirnya salah paham, dan akhirnya melahirkan kekerasan. Ada kekerasan, dan kekerasan itu akhirnya memutus komunikasi. Akhirnya membuat itu menjadi lingkaran kekerasan. Membuat seluruh proses terjebak dalam lingkaran kekerasan. Nah, itu yang disebut patologi komunikasi. Habermas bilang. Dan terorisme lahir karena ada masalah kok dalam komunikasi. Ada distorsi komunikasi, ada patologi komunikasi yang melahirkan kekerasan terus-menerus berulang. Gitu. Dan lahirlah terorisme. Itu analisis Habermas. Sekarang Derrida. Derrida juga lahir dari trauma. Jadi dua pemikir ini lahir dari keadaan politik yang jelek. Habermas lahir dari masa Holocaust, Derrida lahir dari kolonialisme, penjajahan Prancis terhadap Algeria, Afrika Utara. Jadi bangsa Prancis adalah bangsa Eropa tercerahkan, punya hak untuk menjajah dunia, menghancurkan kebudayaan, mencuri sumber daya alam dari berbagai negara, dan itu membuat Derrida curiga ya. Apa benar akal budi pencerahan ini adalah sesuatu yang baik? Buktinya dengan akal budi bangsa-bangsa yang mengaku tercerahkan ini malah menyebarkan teror, menyebarkan penjajahan, tanam paksa, pembunuhan massal, penyebaran agama dengan senjata. Maka Derrida kemudian curiga dengan itu semua. Dan Derrida selalu juga bilang bahwa ini semua karena tadi logosentrisme, jadi seolah-olah konsep itu dianggap mengandung kebenaran. Bahwa kata-kata, bahasa itu seolah-olah mengandung kebenaran. Padahal tidak, itu sesuatu yang random, acak sifatnya. Dia terus berubah maknanya. Bahasa itu sesuatu yang hidup ya, dia hidup, dia berubah, dia bergerak terus gitu ya. Maka Derrida mempunyai satu metode yang sangat terkenal yang disebut dekonstruksi ya, dekonstruksi dan difference. Dekonstruksi itu artinya sebuah upaya untuk menunda makna baru yang sebelumnya tertutup. Sekali lagi, dekonstruksi artinya sebuah upaya terus-menerus untuk menunda kepastian, menunda kebenaran, sehingga kita bisa berpikir dengan cara-cara yang baru tanpa pernah diabsolutkan. Gitu. Misalnya dalam soal konsep terorisme. Derrida bilang,
Terorisme ini apa? Konsep apa ini? Siapa yang bikin konsep ini? Ini konsep dari kacamata Amerika, ini terorisme, dari kacamata para pejuang radikal dari Timur Tengah, ini adalah pembebasan. Mereka adalah pejuang freedom fighter, pejuang kebebasan dari penjajahan kolonialisme Amerika. Jadi kata teror itu sendiri harus digoyang terus. Sebenarnya apa? Siapa yang sesungguhnya menjadi terorisme di sini? Siapa yang korban? Siapa yang pelaku? Itu dimainkan terus. Sehingga orang akhirnya terbuka. Ya, ternyata tidak sesederhana itu ya. Tidak sesederhana bilang bahwa teroris penjahat Amerika Serikat yang baik setelah 2001 kemarin 9/11. Ternyata tidak sesederhana itu. Ada sesuatu yang jauh lebih rumit, yang tertutupi, yang harus dibongkar terus-menerus dengan filsafat. Nah, di sini perbedaannya. Kalau saya selalu bilang Habermas itu filsafat yang sangat rapi, sistematik, khas Jerman ya. Kayak bangun rumah tuh sangat rapi, ada fondasi, ada batu demi batu, semen, beton disusun dengan rapi. Derrida berfilsafat dengan palu ya, seperti Nietzsche. Dia hancur, untuk supaya kita tidak terjebak pada satu bangunan yang ideologis. Nah, kata itu. Supaya kita tidak terjebak pada ideologi. Nah, jadi itu perbedaan pendekatan antara Habermas dan Derrida untuk memahami teror. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam soal Habermas. Jadi wawancaranya agak panjang. Saya udah pernah baca itu 15 tahun yang lalu mungkin. Saya coba baca lagi kemarin dan ya masih ada beberapa ide yang nyangkut. Apa pendapat Habermas soal teror? Terutama teror di abad 21 ya. Habermas bilang bahwa terorisme, apalagi terorisme berbau agama, itu adalah sesuatu yang ambigu, tanpa isi politis yang jelas. Jadi terorisme setelah terorisme abad 21 ya, setelah tahun 2001, mayoritas berbau agama dan seringkali ingin mendirikan sebuah negara agama tertentu ya, misalnya negara Islam, ajaran Islam tertentu. Buat Habermas, ajaran Islam tertentu itu yang mana? Apa yang ingin mereka tafsirkan? Seperti apa? Apa konsepnya? Buat Habermas itu ambigu, tidak jelas. Jadi itu teror-teror yang sporadik yang tidak punya agenda politis yang jelas. Sementara di abad 20, kalau kita melihat abad 20, terorisme bergerak dengan kacamata Marxisme ya. Jadi mereka ingin menghancurkan kapitalisme, mendirikan negara komunis, sosialis, Marxis gitu. Nah itu kalau menurut Habermas itu agendanya jelas. Tapi kalau abad 21 ini tidak jelas. Karena misalnya seperti Taliban contohnya. Mereka ingin mendirikan negara Islam, tapi mereka membunuh orang Islam. Korban terbesar dari terorisme berbau Islam radikal adalah kaum Muslim sendiri. Nah, maka buat Habermas ini apa? Nggak ada misi yang jelas. Nah, makanya kemudian ini tadi sudah sedikit disinggung ya. Ini terjadi karena adanya distorsi dan patologi komunikasi ya. Ada kesalahpahaman, salah paham melahirkan kekerasan, kekerasan melahirkan kesalahpahaman, puter terus. Kesalahpahaman yang melahirkan kekerasan, kekerasan yang melahirkan kesalahpahaman, dan akhirnya kekerasan terjadi terus, berulang terus. Makanya Habermas bilang lalu kita harus hati-hati. Di sini mungkin dia sama Derrida ya. Kalau kita ngomong soal terorisme, kita seolah-olah memberikan ruang, memberikan panggung untuk orang-orang yang nggak punya agenda ini, orang-orang ambigu ini. Seluruh diskusi tentang terorisme menurut Habermas bisa berbahaya. Kita menciptakan panggung, memberikan dia corong, mikrofon, ya, supaya dia bisa menyampaikan kegilaannya. Nah, Habermas lalu kemudian melihat lebih jauh bahwa sebenarnya akar dari semua ini adalah proses globalisasi yang tidak adil. Globalisasi yang terjadi pada akhir abad 20 sampai sekarang itu menciptakan kesenjangan yang sangat besar ya. Antara yang kaya dan yang miskin, antara yang punya teknologi, punya ilmu pengetahuan dan yang sama sekali nggak punya. Kita bisa lihatlah ekstrim lah. Kalau mungkin pernah ke Eropa, ke Amerika Utara ya, Kanada, Amerika Serikat, bagaimana mereka begitu canggih, begitu teratur menata masyarakatnya dibandingkan misalnya dengan Timur Tengah yang nggak habis-habis perang. Kemarin ada ISIS, sekarang Taliban, terus dibandingkan Indonesia misalnya yang dalam segala bentuk sistemnya juga masih kacau. Jadi globalisasi itu seperti membelah dunia ya, membelah dunia dalam kesenjangan yang ekstrim, dan akhirnya ini melahirkan
distorsi komunikasi, melahirkan masalah komunikasi yang berbuah pada kekerasan. Nah, itu analisis Habermas, dan dia bilang, lalu solusinya apa? Nah, Habermas tentu dengan gaya khas Jerman yang masih berpijak pada filsafat pencerahan ya, kosmopolitanisme. Kita harus menghadirkan sebuah tata dunia global yang menghormati harkat dan martabat manusia, seperti minggu lalu, secara universal. Kosmopolitanisme, jadi saya, tetangga saya, orang dari misalnya dari Timur Tengah, orang dari Afrika, dari Eropa, tidak dilihat semata-mata sebagai warga negara, tapi sebagai warga negara, warga dunia, kosmopolitas warga dunia. Maka perlu ada hukum internasional yang tegas. Tidak boleh ada konflik, tidak boleh ada ekstraksi sumber daya, seperti yang kita ngomong minggu lalu, tidak boleh ada ekstraksi sumber daya yang tidak adil. Dan Habermas sangat mengkritik Amerika Serikat. Perang dingin ya, abad 20 ya, antara Uni Soviet dan Amerika Serikat itu korbannya terlalu banyak. Makanya Habermas mengkritik Amerika Serikat dan dia bilang masa depan ada di Eropa. Dia bilang, kenapa? Karena Eropa ya tidak banyak terlibat perang kiri kanan lah setelah Perang Dunia Kedua, terus ekonomi kuat, politik kuat, demokrasi stabil, dan Habermas bilang harapan supaya komunikasi bisa kembali terwujud dengan baik adalah pada Eropa. Nah, Eropa artinya apa? Artinya dia, Habermas ya, dia bilang harapan untuk jalan keluar dari teror adalah kita harus kembali pada ide-ide pencerahan soal sekularisme, ya, pemisahan agama dan negara, ketika agama menjadi urusan pribadi masing-masing orang, tidak lagi menjadi urusan komunal ya, nasionalisme ya. Jadi mengatur kehidupan dengan prinsip-prinsip akal budi, bukan dengan prinsip agama, bukan dengan prinsip tradisi. Itu sarannya Habermas. Dan Habermas menyarankan kita harus punya konsep toleransi klasik ya, toleransi terhadap perbedaan. Karena dunia yang terglobalisasi ini kan semakin multikultur ya. Jadi orang itu sekarang punya tetangga orang India, sebelah kanan orang Arab, di sebelah sana orang Inggris. Jadi dunia yang semakin majemuk, maka harus ada toleransi, dan toleransi itu berpijak pada hukum. Itu konsep klasik ya. Toleransi yang berpijak pada hukum dan aturan yang berlaku di tempat itu. Yang lahir dari proses komunikasi juga. Jadi hukum dan peraturan yang lahir dari proses komunikasi demokratis. Nah, itu gaya berpikir khas Habermas sekali memang. Percaya pada hukum internasional, percaya pada institusi, pada akal budi, pada sekularisme. Jadi sangat klasik filsafat pencerahan. Berbeda dengan Derrida. Derrida penjelasannya jauh lebih apa ya istilahnya, lebih memikat ya, lebih estetik ya. Dia tidak melulu rasional, tapi dia mendekati dengan sangat indah gitu ya, sangat estetik. Dia menyarankan bahwa satu, terorisme harus didekonstruksi terus-menerus. Itu konsep yang tidak boleh difikskan. Siapa yang teror, siapa pelaku teror, siapa korban teror itu harus didekonstruksi terus-menerus. Supaya kita nggak main hakim sendiri dengan cara pandang yang salah. Kayak misalnya terorisme dari gerakan-gerakan teror dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin merdeka, ingin masyarakatnya merdeka misalnya. Nah, sebenarnya lalu itu dianggap terorisme, lalu dikirimkan tentara untuk menghancurkan. Ini harus ditunda dulu. Apakah benar yang teroris adalah mereka? Apakah mereka korban atau mereka sungguh-sungguh pelaku? Nah, itu harus didekonstruksi terus-menerus. Jadi konsep terorisme adalah konsep yang harus dibongkar terus-menerus tanpa henti. Nah, khusus untuk Timur Tengah ya, Al-Qaeda, Osama bin Laden, dan Taliban, dan waktu itu ada Mujahidin ya, kelompok Mujahidin itu terjadi pada akibat kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang berantakan di masa Perang Dingin. Ini yang disebut mekanisme autoimun. Autoimun itu artinya begini. Kita kan punya imun ya, daya tahan tubuh. Autoimun artinya daya tahan tubuh itu menyerang diri kita sendiri. Jadi bukan penyakit dari luar, tapi daya tahan tubuh yang seharusnya melindungi kita, ini justru malah menghancurkan kita. Seperti musuh dalam selimut. Makanya Derrida bilang, kelompok-kelompok ini kalau kita menghancurkan dengan kekerasan, ya, dengan perang, dengan tank, dengan pesawat, ini akan justru membesar. Kekerasan
yang dilawan dengan kekerasan akan menciptakan lingkaran kekerasan baru. Karena ini mekanisme autoimun tadi. Dan itu sebenarnya yang terjadi di Afghanistan sekarang kalau kita melihat dari kacamata teror ini. Senjata-senjata pasukan Afghanistan yang diambil oleh Taliban itu sebenarnya digunakan untuk melindungi. Tapi sekarang senjata tersebut digunakan untuk menghancurkan. Itu autoimun. Sesuatu yang awalnya baik untuk melindungi kita, sekarang justru berbalik melawan kita, menghancurkan kita. Nah, dalam arti ini, Derrida sepakat dengan Habermas. Masalahnya adalah ketidakadilan global. Proses globalisasi. Saya pernah nulis soal globalisasi agak detail gitu. Proses itu menghasilkan ketidakadilan, kesenjangan tadi yang sudah saya sedikit singgung. Dan dia juga sepakat dengan Habermas, perlu ada hukum internasional dan kita perlu mengerem Amerika Serikat. Terutama kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang selama ini memang destruktif ya terhadap negara-negara lain, terutama terhadap Timur Tengah sekarang sejak tahun 90-an awal, 90-an Kuwait dan krisis Irak itu ya. Dan sama dia juga berharap supaya negara-negara Eropa bisa masuk dengan cara-cara yang lebih baik ya. Cara-cara yang tidak lagi agresif, tidak lagi menggunakan senjata, tapi lebih mengembangkan komunikasi, diplomasi dengan cara-cara yang tidak menciptakan autoimun, tidak menciptakan masalah-masalah baru. Gitu. Nah, di sini perbedaan Derrida dengan Habermas soal toleransi pada akhirnya. Kalau Habermas bilang toleransi harus berpijak pada hukum yang dibangun dengan proses komunikasi. Kalau Derrida bilang toleransi adalah melihat yang lain dalam keberlainannya, membiarkan sesuatu itu menjadi lain selain seunik-uniknya sesuai dengan hakikatnya. Nah, ini gaya postmodernisme. Dia bilang perlakukan yang sama sebagai yang sama, perlakukan yang lain dalam keberlainannya. Jadi tidak perlu ada hukum dan aturan yang terlalu ketat karena itu akan represif dan jadi autoimun tadi. Biarkan manusia mengekspresikan keanehan mereka dengan cara-cara mereka yang lain, mungkin bukan aneh ya, tapi dengan cara-cara mereka yang unik, dan biarkan kehidupan lalu menari. Ini gaya postmodernis Derrida ya, yang tidak terlalu percaya pada struktur, pada sistem yang seringkali malah autoimun tadi ya. Sistem dan struktur yang harusnya melindungi masyarakat kini malah menghancurkan masyarakat. Nah, jadi dua kerangka berpikir ini yang akan kita pakai untuk bagaimana kalau dua cara berpikir ini dari Derrida dan Habermas digunakan untuk memahami soal pandemik dan soal senjata pemusnah massal ya. Mereka berdua tidak ngomong soal itu, tapi saya coba tafsirkan. Nah, sekarang kita masuk ke tema berikutnya. Ini lebih ke pendekatan bukan lagi filsafat murni ya, tapi ada banyak data-data juga ya. Ada bahkan ada teori kesehatan masyarakatnya juga ya, public health juga. Nah, sekarang kita ngomong soal pandemik ya. Pandemik yang terjadi di zaman kita yang dalam banyak hal, kalau saya tafsirkan ya, itu juga hasil dari patologi komunikasi dan autoimun tadi dari data. Jadi sebenarnya bisa dipakai untuk memahami banyak hal. Tapi kita clear dulu lah, apa itu endemik, apa itu epidemik, dan apa itu pandemik. Jadi kalau epidemik itu penyakit yang sedang menyebar di satu daerah tertentu. Misalnya demam berdarah di Kampung Melayu. Di Bali pernah ada epidemik demam berdarah beberapa tahun lalu. Jadi tiba-tiba banyak orang kena demam berdarah dan ada yang meninggal, dan lumayan yang meninggal. Yang harusnya tidak sebanyak itu, tapi lebih banyak daripada biasanya epidemi. Nah, kalau endemik itu penyakit yang penyebarannya sudah bisa diprediksi, sudah bisa dikontrol. Oh, misalnya musim kemarau di daerah dekat perairan akan banyak orang sakit malaria dan demam berdarah, maka sudah dilakukan langkah-langkah penanganan. Ada penyemprotan, ada pembersihan dari genangan air dan segala macam, ada peningkatan imun, makanan bersubsidi makanan, jadi sudah terkontrol. Penyakit yang sekali-sekali bisa meledak, bisa jadi epidemik, tapi dia sudah dikontrol karena sudah diprediksi. Sudah ada antisipasi. Nah, harapannya sih memang beberapa negara sedang mempersiapkan COVID-19 ini menjadi endemik ya. Artinya, ya dia sekali-sekali akan meledak, akan meningkat jumlahnya, tapi sudah bisa dikontrol, artinya fasilitas kesehatan sudah tersedia, oksigen sudah cukup,
obat-obatan sudah cukup, jadi masyarakat sudah siap. Ketika itu terjadi, jadi korbannya tidak terlalu banyak. Harapannya memang ke arah situ ya, dan apalagi ditambah banyak yang divaksin, banyak yang sudah kena juga, maka tercipta kekebalan komunitas ya, herd immunity. Nah, kalau pandemik ini saya baca-baca itu agak joke ya, itu epidemik dengan P, dengan pasport ya. Artinya sebuah penyakit yang sedang menyebar dan menyebarnya pakai paspor, artinya sudah lintas negara ya. Sudah lintas negara ke beberapa negara, apalagi kalau sekarang sudah ke beberapa benua, itu disebut pandemik. Jadi pandemik itu bukan berbicara soal keganasan, tapi soal penyebaran. Karena kalau kita lihat datanya memang dibandingkan dengan pandemik sebelumnya, COVID-19 ini jumlahnya sangat kecil ya. Tapi penyebarannya yang luas dan dia belum terkontrol. Jadi masyarakat belum siap, belum ada infrastruktur dan budaya masyarakat untuk menanggulangi itu. Dan itu yang pelan-pelan dibangunkan. Jadi ini beberapa klarifikasi soal endemik, pandemik, dan epidemik. Nah, saya kemudian riset beberapa, ternyata pandemik itu sesuatu yang relatif biasa dalam sejarah manusia ya, berulang ya. Dan ini saya copy paste dari history.com beberapa pandemik yang menurut saya penting juga untuk kita tahu ya. Ya di Athena ya, tahun 400 sebelum Masehi ya, sebelum Yesus, seperti 2400 tahun yang lalu, itu meledak ya, pandemik di Yunani tepatnya, dari Athena lalu menyebar ke negara-negara, waktu itu kan masih polis ya, polis Athena, ada Sparta, ada Makedonia tersebar ke situ. Ya gejalanya demam, rasa haus, tenggorokan yang, lidah yang berdarah, terus kulit merah, dan ada beberapa gejala ini. Dan ini juga yang menarik ya kalau dibaca sejarah pandemik. Sejarah pandemik selalu terkait dengan peristiwa politik ya. Jadi menyebarnya pandemik di Athena membuat mereka akhirnya kalah dalam persaingan, dalam perang dengan Sparta ya pada masa itu. Jadi karena meledaknya penyakit, tersebarnya penyakit yang cukup luas, sehingga mempengaruhi hasil perang, hasil persaingan dengan negara tetangga atau negara pesaing gitu ya. Nah, di Eropa tahun 165 Masehi gitu ya. Ini juga ada pandemik demam, tenggorokan, sakit tenggorokan, diare. Terus, dan dari yang saya baca ini mengenai Marcus Aurelius ya, kaisar Romawi pada masa itu yang dianggap sebagai kaisar terbaik ya, saingan dengan Augustus Caesar ya. Marcus Aurelius ini karena dia dianggap seorang pemikir Stoa yang menjadi raja, menjadi kaisar, lalu memerintah dengan sangat bijaksana, dan ketika itu kekaisaran Romawi menyebar, memperluas batasnya ya. Tapi akhirnya dia meninggal karena pandemik juga. Marcus Aurelius juga menulis buku meditations tentang bagaimana menghadapi berbagai kesulitan hidup ya. Itu menarik juga nanti kalau dibicarakan. Mungkin pernah juga kali. Lalu ada wabah Justinian tahun 541 Masehi. Nah, ini mungkin yang juga cukup parah ya, membunuh 50 juta orang. 50 juta orang pada masa itu adalah 26% dari jumlah total populasi dunia ya. Jadi itu luar biasa mematikan ya. Dan ini wabah Justinian ini Justinian ini kaisar Eropa, kaisar Romawi Timur ya. Turki sekarang itu ya. Istanbul sekarang dulu namanya Konstantinopel. Dan menurut penelitian katanya wabah Justinian ini sudah merupakan bagian dari Black Death ya, penyakit pest itu, kematian hitam yang hampir memusnahkan populasi Eropa ya di tahun-tahun berikutnya. Jadi sudah ada tanda-tanda ya. Jadi penyakit yang disebarkan oleh tikus dan lewat jalur transportasi pada masa itu. Nah, ini mungkin pandemik terbesar dalam sejarah manusia yang tercatat ya. 1350 di Eropa ya. Ini juga membunuh sepertiga penduduk dunia, mulai di Asia dan kemudian masuk ke Sisilia, Italia Selatan, lalu kemudian menyebar ke seluruh Eropa,
dan membunuh begitu banyak orang ya, sampai katanya mayat itu bergelimpangan di jalan ya. Dan karena belum ada ilmu kedokteran, ilmu kesehatan masyarakat yang baik, dan pada saat itu teologi dan filsafat satu-satunya yang berkembang, akhirnya didoain ya nggak mempan ya, didoain kayak apa juga kalau memang penyakit menyebar, dan akhirnya sudah membunuh begitu banyak orang baru akhirnya mereda ya. Ini satu contoh lagi bagaimana pandemik mempengaruhi keadaan politik ya. Inggris dan Prancis berhenti perang. Sistem kerajaan Inggris juga mengalami kekacauan ya karena penyebaran pandemik ini. Dan di Eropa Utara ya, di Greenland, Viking gitu ya, mereka berhenti melakukan invasi. Jadi pada waktu itu Eropa kan memang isinya perang terus ya, Inggris, Prancis, Jerman, lalu ada bangsa Viking dari Eropa Utara itu melakukan invasi ya, mereka menyerbu. Terus tiba-tiba berhenti semua karena wabah ini. Ya, mungkin itu yang bisa dilihat sebagai sisi positif dari pandemik Black Death ini. Lalu ada ini juga yang saya catat ini, kenapa bangsa-bangsa Amerika ya, Amerika Tengah, Amerika Selatan ya, Aztec, Inca, Maya ini hancur begitu cepat di tangan Spanyol dan Portugis ya. Karena ada wabah cacar tahun 1492 di Amerika. Terus orang-orang Eropa datang ke benua Amerika, mereka bawa penyakit cacar, ada juga penyakit bubonik gitu ya, penyakit pes tadi, dan menghancurkan begitu banyak orang di sana. 90% di benua Amerika terbunuh populasinya karena penyakit, pandemik ya. Ini ada satu datanya ketika mendarat di salah satu pulau ya di Amerika, benua Amerika, dia menemukan 60.000 orang ya, dan pada tahun kurang lebih 50-60 tahun berikutnya hanya ada 500 orang. Dan ini terjadi di seluruh benua Amerika. Jadi itu memang benar-benar brutal ya penyebaran pandemik pada masa itu. Tahun 1520 kerajaan Aztec ya dihancurkan oleh infeksi cacar. Ini benar-benar hukuman mati ya bagi Aztec ya. Hingga akhirnya ketika Spanyol datang, Portugis datang, mereka dibersihkan, kalah di perang dengan begitu mudah. Nah, memang perdebatannya adalah apakah memang Spanyol dan Portugis ketika datang ke Amerika itu mereka secara sengaja menyebarkan wabah itu atau sebenarnya enggak? Ini karena memang mereka bawa di badan mereka aja gitu. Nah, ini sebenarnya bisa dilihat sebagai senjata biologis ya, salah satu dari senjata pemusnah massal tadi yang dipakai untuk menghancurkan kepentingan politik. Nah, yang paling dekat dengan kita sebenarnya flu Spanyol ya tahun 1918, tidak terlalu lama ya, sekitar 100 tahun yang lalu, 103 tahun yang lalu ya, 50 juta orang meninggal di seluruh dunia. Dan ini memang sangat parah, jauh lebih parah daripada yang kita alami sekarang ini. Dan ya, akhirnya pada tahun 1919, jadi cuma setahun ya, flu-nya mulai menghilang. Jadi kekebalan komunitas herd immunity itu kan terjadi karena banyak orang yang sudah kena, dan akhirnya mereka imun sistemnya membangun kekebalan sehingga mereka tidak gampang kena lagi. Dan orang-orang yang kena itu kebanyakan mati gitu. Jadi ada dua kan herd immunity, divaksin secepat mungkin, sebanyak mungkin, secepat mungkin sehingga muncul kekebalan, atau biarin orang kena sebanyak mungkin. Biarin aja, udah biarin kena, ya matilah. Tapi lama-lama orang yang hidup, yang bertahan dari penyakit tersebut akan punya kekebalan, dan itu akan akhirnya menjadi populasi yang baru. Nah, itu soal pandemik, dan tentu saja yang COVID-19 yang kita hadapi sekarang ini. Lalu pertanyaannya, ini yang juga saya tanyakan, kenapa pandemik ini akan semakin sering muncul? Setelah Spanyol, flu, 100 tahun kemudian COVID, nanti mungkin akan lebih pendek, akan muncul lagi pandemik. Kenapa pandemik ini akan sering muncul ya? Dan ini ada beberapa teori yang saya coba temukan dari berbagai sumber. Yang pertama adalah perjalanan internasional ya. Itu tadi karena globalisasi.
persis dengan Derrida dan Habermas tadi, karena proses globalisasi. Salah satu ciri globalisasi adalah pergerakan barang manusia, barang dan jasa yang sangat cepat ya. Yang begitu mudah dan cepat. Jadi batas-batas antar negara itu menjadi tidak lagi signifikan. Kayak ya zaman sebelum pandemik lah, kita mau ke Singapura tinggal beli tiket, cek, beli tiketnya di handphone. Habis dari Singapura kita mau lompat ke Thailand tinggal beli tiket lagi, begitu gampang dan murah. Nah ini data tahun 1990 perjalanan internasional itu 1 miliar orang ya sepanjang tahun 2018 4 kali lipat meningkat lebih ya, 4,2 miliar orang bergerak di seluruh dunia dengan transportasinya. Dan itu membuat penyakit yang tadinya hanya epidemik ya, hanya di satu tempat, begitu cepat menyebar. Karena pergerakan tadi. Pergerakan yang hampir tidak terkontrol. Yang kedua adalah urbanisasi. Semakin banyaknya orang yang pindah ke kota dan hidup empet-empetan di kota, pemukiman kumuh di kota, lihat Jakarta berantakan sampai ke ujung kampung semua berantakan. Jadi itu mengakibatkan ekosistem yang tidak sehat dan memudahkan lahirnya penyakit baru dan menyebarnya penyakit menjadi begitu cepat. Jadi memang meledaknya pandemik ini biasanya memang di kota-kota besar ya. Ini ada juga data tahun 50 2/3 orang tinggal di desa ya. Ini kita ngomong secara global ya. Jadi 2/3 umat manusia itu kebanyakan tinggal di desa sebagai petani, mewarisi pertanian bapaknya, peternakan keluarganya. Tapi diproyeksikan tahun 2050 sekitar 66% orang yang tinggal di kota, empet-empetan ya, di rumah yang petak-petak, di apartemen, yang udah sangat tidak sehat, ya, memudahkan lahirnya penyakit baru dan menyebarnya penyakit baru begitu cepat. Nah, yang ketiga adalah faktor perubahan iklim. Cuaca ekstrim ya, hujan yang gila-gilaan, kalau panas juga gila-gilaan gitu. Terus juga karena ada perubahan iklim, ada banjir, ada kekeringan, meluasnya padang pasir ya. Banyak daerah-daerah yang menjadi tandus, akhirnya membuat orang mengungsi. Nah, orang mengungsi itu kan bawa macam-macam ya. Bawa penyakit salah satunya. Makanya epidemik dan pandemik ini akan semakin cepat juga gitu, karena perubahan iklim ini yang kalau menurut saya sudah hampir tidak bisa dikontrol lagi ya. Kita hanya bisa mengurangi polusi, mengurangi emisi segala macam, tapi membalikan ke posisi semula itu hampir tidak mungkin. Yang juga itu yang ketiga. Yang keempat adalah meningkatnya hubungan manusia dan hewan. Jadi kita semakin sering makan daging. Kita tinggal dengan hewan, kita punya kucing, kita punya anjing, kita punya apa mungkin buaya gitu enggak ya? Miara buaya, gitu. Jangan buaya darat aja gitu ya. Ya, nyamuk dengan di mana-mana. Terus kita kalau orang tahun 50-60-an makan daging itu paling sebulan sekali, sebulan 2 kali kalau ada acara gitu ya. Jadi maka daging itu sesuatu yang istimewa dan mewah. Kalau sekarang tiap hari makan daging, soto ayam, bakso, kalau di Bali ada babi guling, sate, apalagi rendang, babi itu sehari-hari. Jadi interaksi manusia dengan hewan itu menciptakan banyak penyakit-penyakit baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Dan beberapa penyakit kayak misalnya Ebola yang seperti di pandemik juga nih, tapi tidak separah COVID ya penyebarannya ya. Ada Ebola, ada flu burung, lalu ada HIV, itu penyakit-penyakit karena interaksi dengan hewan. Dan yang terakhir adalah tenaga kesehatan yang semakin sedikit. Gaji perawat, gaji dokter itu jauh lebih kecil daripada gaji pemain, lebih dihargai. Saya punya teman perawat yang sangat cerdas, nggak ada di sini saya yakin. Dia kerja di Jepang sekarang. Kenapa? Karena di Jepang perawat lebih dihargai. Itu gejala brain drain. Jadi ilmuwan, dokter, perawat itu pindah ke negara-negara Jepang, Australia, Singapura, ke Eropa, ke Amerika, ke Kanada. Dan akhirnya di sana jadi banyak, sementara kita di sini kekurangan sumber daya. Dan ketika ada pandemik, kita nggak siap. Kita nggak siap, pemerintahnya nyalahin rakyatnya gitu. Yang salah pemerintahan jelas, itu nyalahin rakyat. Ya sudahlah. Nah, jadi ini
Jadi kelima hal ini yang membuat pandemik semakin lama akan menjadi hal biasa. Jadi siap-siap saja, COVID ini bukan yang terakhir. Mungkin dalam jangka waktu kita hidup ini akan ada 1 atau 2 lagi mungkin. Dan harusnya pemerintah juga punya kesiapan ya kalau dia cukup cerdas. Nah, bahaya yang juga mengancam sekarang adalah senjata pemusnah massal. Jadi selain pandemik yang akan semakin sering terjadi, kita juga hidup di masa tidak hanya teror agama, teror kekerasan dengan segala macam misinya, juga ada senjata pemusnah massal. Itu intinya begini, kalau sekarang kita berperang, kita tidak lagi berperang dengan senapan, pakai tank, atau pakai tombak, enggak. Kita kan tembak, kita kan menggunakan nuklir kalau kita perang sekarang. Kita kan menggunakan senjata biologis, kita kan menggunakan senjata kimia, kita kan bermain dengan senjata-senjata yang jauh lebih canggih, dengan drone yang menyebarkan bakteri, gitu ya, drone yang bawa misil, gitu. Jadi kalau sekarang konflik, kalau abad 21 ini ada negara konflik atau negara berperang, yang hancur pasti rakyat sipil. Karena senjata pemusnah massal itu artinya senjata yang memusnahkan semuanya. Biasanya kalau perang itu kan militer dengan militer yang berperang. Kalau senjata pemusnah massal tidak ada militer, semua rakyat kena. Jadi korbannya random, acak. Sebuah kota, sebuah komunitas, gitu ya.
Mena, seorang pendiri Rumah Filsafat